Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Diva Magrina dengan NIM 2407011073 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang analisis hukum ketenagakerjaan hubungan perindustrian, yaitu di mana materinya adalah bagaimana mekanisme penyelesaian apabila pemberi kerja tidak mengizinkan untuk pembentukan serikat pekerja. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, ada baiknya untuk mengetahui dulu apa itu hubungan industrial. Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Salah satu unsur penting dalam hubungan industrial adalah serikat pekerja ataupun serikat buruh, yang dimana berfungsi sebagai wadah pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan di tempat kerja. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa pemberi kerja yang menghambat atau tidak mengizinkan pembentukan serikat pekerja. Tentu saja hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bentuk dari pelanggaran hukum. Di sini terdapat beberapa dasar hukum hak untuk membentuk serikat pekerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nasional terdapat pada Undang-Undang 1945 dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Dalam pasal 4 ayat 1 berbunyi, serikat pekerja atau serikat buruh berfungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Pada pasal 5 berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dan dalam pasal 28 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh dalam membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat pada pasal 104 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya pada pasal 143 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang menghalangi pekerja atau buruh dan pengusaha dalam melaksanakan kebebasan berserikat. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha termasuk perselisihan hak seperti pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Selanjutnya adalah instrumen internasional. Yang pertama, Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang menjamin hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi tanpa campur tangan pihak lain, termasuk pemberi kerja. Yang kedua adalah Konvensi ILO nomor 98 tahun 1949 tentang hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, yaitu menyatakan bahwa pekerja harus dilindungi dari tindak diskriminatif yang berkaitan dengan keanggotaan serikat pekerja. Dengan hal ini tentunya adanya permasalahan hukum yang terjadi, yaitu seperti pemberi kerja tidak mengizinkan atau menghalangi pembentukan serikat pekerja, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengintimidasi pekerja yang ingin mendirikan serikat, mengancam pemutusan hubungan kerja atau PHK, menolak memberikan fasilitas organisasi, melarang sosialisasi tentang serikat, dan diskriminasi terhadap anggota atau pengurus serikat. Implikasi hukumnya yaitu perbuatan ini melanggar beberapa hal seperti hak konstitusional pekerja, undang-undang sektoral terkait ketenagakerjaan, dan instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia. Tindakan ini merupakan bentuk union busting dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, tentu akan ditimbulkannya mekanisme penyelesaian. Di sini terdapat beberapa mekanisme, yaitu yang pertama adalah penyelesaian di tingkat internal atau bipartit.
Pekerja dan pengusaha melakukan perundingan bipartit sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam 30 hari kerja, maka akan dibuat risalah bipartit sebagai dasar pengajuan ke Disnaker. Yang kedua adalah pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus serikat atau pekerja dapat mengajukan laporan tertulis kepada pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja. Lalu pengawas akan melakukan beberapa hal seperti melakukan pemeriksaan lapangan, menerbitkan nota pemeriksaan, dan meneruskan pelanggaran ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dengan sanksi pidana atau sanksi administratif. Yang ketiga adalah konsiliasi melalui Disnaker. Jika pengaduan belum menyelesaikan masalah, maka pekerja dapat mengajukan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sesuai pasal 6-13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu mediator dari Disnaker akan memfasilitasi perundingan dan memberikan anjuran tertulis. Yang keempat adalah arbitrase. Hal ini terjadi jika ada kesepakatan. Apabila pekerja dan pengusaha sepakat, maka perselisihan dapat diselesaikan oleh arbiter independen. Yang kelima adalah jalur litigasi atau pengadilan hubungan industrial. Jika mediasi gagal, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI di pengadilan negeri. Proses ini diatur dalam pasal 55-115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang keenam adalah proses pidana, yaitu jika ada penghalangan secara melawan hukum. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tindakan penghalangan pembentukan serikat pekerja merupakan sebuah tindak pidana. Dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal sebesar 100 juta rupiah. Lalu pekerja dapat melaporkan ke beberapa lembaga berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, ombudsman, ataupun Komnas HAM jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada beberapa sanksi hukum bagi para pemberi kerja sesuai dengan jenis pelanggarannya dan dasar hukumnya. Yang pertama yaitu jenis pelanggaran seperti menghalangi pembentukan serikat dengan sanksi hukum penjara maksimal 1 tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jenis pelanggaran kedua yaitu diskriminasi terhadap anggota serikat. Sanksi hukumnya itu perdata dan administratif. Dengan dasar hukum pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jenis pelanggaran yang ketiga adalah tidak menjalankan anjuran mediator. Sanksi hukumnya itu dapat digugat di PHI dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Beberapa peraturan dan bersertakan dengan isi pokoknya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berisikan tentang menjamin hak membentuk serikat dan mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi. Peraturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisikan menegaskan bahwa berserikat dalam hubungan industrial. Peraturan yang ketiga adalah Kepres Nomor 83 Tahun 1998 berisikan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87. Lalu Peraturan Konvensi ILO Nomor 87 berisikan hak internasional atas kebebasan berserikat. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kebebasan berserikat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum nasional ataupun internasional. Yang kedua, bagi pemberi kerja yang menghalangi pembentukan serikat pekerja, ini akan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, perdata, ataupun sanksi administratif. Yang ketiga adalah mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ini dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi ataupun arbitrase, pengawasan ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial, dan jalur pidana jika ada unsur tindak pidana. Kesimpulan yang terakhir yaitu negara memiliki kewajiban memastikan perlindungan atas kebebasan berserikat melalui aparat pengawas, penyidik, dan lembaga peradilan. Di sini terdapat beberapa rekomendasi sebagai pekerja untuk menghindari beberapa permasalahan yang terjadi. Di antaranya yang pertama adalah pekerja harus memahami hak-haknya dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, gunakan bantuan dari serikat pekerja induk seperti KSPI, KSBSI, atau serikat lainnya. Yang ketiga adalah dokumentasikan bukti intimidasi atau pelanggaran untuk memperkuat laporan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.